Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial EA Master Trader di bagian part keempat. Nah, di sini part pertama berhubungan dengan fungsi stop level dalam manajemen, dan juga part kedua berhubungan dengan fungsi trading manager, dan part ketiga mengenai fungsi recovery manajemen. Dan untuk yang part keempat ini kita akan mengenal fungsi trailing start, trailing money, dan juga setting indikator manajemen. Nah, di sini kita akan mengenal lebih jelas ke bagian sesi keempat, khususnya mengenai ke bagian indikator. Ini dulu ya, kita bagian trailing manajemen. Nah, trailing manajemen ini merupakan sebuah fungsi atau fitur yang memang memproteksi profit kita dengan pola memodifikasi stop loss secara dinamis ya. Jadi seperti ini. Di bagian trailing management di sini ada fungsi use trailing stop. Nah, kalau dibuat true artinya robot diizinkan untuk memodifikasi stop loss secara dinamis. Misalnya begini. Di trailing start kita buat misalnya 35 pip ya. Artinya rubahlah stop loss yang lama ke stop loss yang baru ketika profitnya sudah mencapai 35 pip. Anggaplah misalnya buy. Ya. Kita memiliki order buy setelah profit 35 pip. Ya. Misalnya kita tempatkanlah trailing stop. Trailing stop ini merupakan stop loss ya, sebuah nilai stop loss yang baru. Nah, di sini kita anggaplah nilainya 15 pip. Ya. Jadi ketika profit buy sudah mencapai 35 pip, artinya ketika kita order buy, harga sudah naik ya sebanyak 35 pip, maka tempatkanlah stop loss yang baru berjarak 15 pip. Nah, jadi artinya stop loss yang baru berjarak 15 pip dari harga saat itu. Tentunya di sini artinya kita sudah mendapatkan sebuah protect profit sebesar 20 pip ya. 35 pip profit, ditempatkanlah stop loss-nya di bawahnya itu 15 pip. Artinya kalau harga balik ke bawah, profit kita terprotek sebesar 20 pip ya, seperti itu ya. Nah, yang trailing step ini adalah step perubahan modifikasi stop loss. Jadi ketika harga naik setiap 5 pip, maka stop loss-nya berubah. Jadi kurang lebih di sini berarti ketika profit kita mencapai 40 pip, maka stop loss-nya akan dinaikkan, tetap jaraknya 15 pip, namun sudah ada stepnya 5 pip naik ya. Ini bisa dirubah juga kalau 1 pip. Jadi setiap kenaikan 1 pip, stop loss-nya selalu berubah berjarak 15 pip ya. Selalu dia konstan 15 pip ketika step kenaikannya 5. Jadi bisa dirubah-rubah ya. Artinya kapan kita mulai merubah setiap step pergerakan stop loss. Nah, ini artinya di sini kalau pakai step, setiap misalnya saya ingin merubah setiap profit 10 pip misalnya. Berarti di sini nanti ketika profit sudah mencapai 45 pip ya. Jadi perubahan stop loss pertama ketika profit 35 pip, penempatan 15 pip stop loss-nya, dan ketika profit sudah mencapai 45 pip baru akan dirubah lagi stop loss-nya berjarak 15 pip. Jadi konstan ya. Trailing stop merupakan jarak stop loss ya. Stop loss dan trailing step merupakan step perubahan setiap profitnya. Jadi kita akan merubah stop loss dengan profit ketika profitnya 10 pip, maka stop loss-nya dimodifikasi ulang ya. Ini bisa disesuaikan. Cukup jelas ya, teman-teman. Oke, misalnya di sini 3 lah ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita praktekkan, jadi ketika profit sudah 35 pip, maka rubahlah stop loss-nya berjarak 15 pip dengan nilai trailing stop. Dan ketika profitnya setiap kenaikan setiap 3 pip, maka akan digeser lagi stop loss-nya berjarak 15 pip, seperti itu ya. Nah, jika ingin tidak menggunakan trailing stop, tinggal dinonaktifkan false ya. Jika kita tidak ingin menggunakan trailing stop, tinggal dibikin false aja. Defaultnya adalah true ya. Oke, yang berikutnya adalah trailing money. Nah, trailing money tidak menggunakan stop loss, namun dia menghitung nilai order profit ya. Kalau kita ingin menggunakan trailing money. Nah, trailing money ini manfaatnya apa? Dia men-trailing order profit. Jadi bisa ada order buy, order sell
Jika sedang profit, maka akan diprotek. Ya, artinya misalnya kita anggaplah di sini 3%. Ya. Protectlah profit trailing money start. Artinya gini, sistem akan memonitoring ketika misalnya kita anggaplah di sini 2% lah ya. Nah, di sini nilainya trailing money start persen merupakan sama kayak seperti trailing start, namun dalam bentuk persentase. Nah, di sini persentasenya berdasarkan daripada balance. Nah, kalau kita bikin angka 2 di sini artinya 2% dari balance. 2 per 100 dikali balance itulah nilai dolarnya, nilai money-nya dalam bentuk money ya kan, dalam bentuk uang. Ya, dalam bentuk uang. Jadi kita akan memprotek ketika order profit gabungan buy maupun sell ya, ketika order profit sudah mencapai 2% dari nilai balance, maka langsung diprotek oleh sistem ya. Nah, misalnya kita anggaplah trailing stop yang ini kayak stop loss juga, hanya perbedaannya dengan persentase. Artinya ketika sudah profit 2%, ternyata profitnya turun 1%, maka akan di closing seluruh order buy dan sell-nya, yaitu trailing money. Dia secara otomatis akan men-trailing profitnya dalam bentuk money. Ya, jadi kalau kita dalam bentuk persen ini ya, 2 per 100 kali balance itulah nilai value-nya. Jadi ketika profit sudah mencapai nilai value 2% dari balance, maka akan diprotek profitnya. Dan ketika harga profit berkurang, turun 1%, maka semua posisi akan terclosing. Nah, misalnya lagi kita di sini kita anggap lagi nih. Jadi setiap kenaikan profit per 1%, maka akan dirubahlah posisi closing all-nya ya. Jadi setiap begitu ya, sama mirip kayak seperti trailing start, hanya bedanya dia menggunakan objek dan juga money. Di sini tidak merubah modifikasi order, maka secara otomatis dengan mudah akan meng-closing seluruhnya. Jadi misalnya kita anggaplah 3%. Ketika semua posisi atau order atau equity ya atau order profit sudah mencapai 3%, 3% sekali balance, dan harga turun 1% profitnya, maka akan terclosing seluruhnya. Nah, kita sudah ada memproteksi 2% profit totalnya ya, semua order akan terclosing. Begitu juga dengan stepnya. Jadi setiap kenaikan 1%, dia akan berubah lagi level closing all-nya. Oke ya. Cukup dipahami mengenai trailing management yang sangat dibutuhkan, dan trailing management ini bisa digunakan untuk order manual. Jadi teman-teman yang menggunakan trading manager, master trader dapat juga menggunakan trailing manajemennya. Jadi sini trailing management ini bisa memanage semua order dari robot lain maupun dari order manual kita, dan juga order daripada master trader. Jadi bisa di manage seluruhnya ya. Jadi bisa digunakan seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai indikator manajemen. Nah, di dalam indikator manajemen ini tentu diberikan sebanyak pilihan ya, bagi yang trading ingin agresif bisa juga. Nah ya, di sini kalau one per tick ini adalah robot menghitung atau memonitoring per tick. Ya, artinya setiap tick yang muncul maka akan analisa ya, seperti itu, lebih akurat khususnya untuk yang scalping ya, artinya per tick bukan per candle. Nah, kalau kita bikin false berarti once per tick, jadi satu kali pengecekan per ticknya. Nah, kalau kita bikin false artinya dia tidak lagi per tick namun per bar ya, jadi dia akan mengecek setiap barnya lebih cepat ya. Kalau untuk backtesting tentunya one per tick ini lebih lama ya. Kalau kita ingin mempercepat ya, artinya per candle yang baru atau new bar. Jadi setiap ada bar baru dianalisa, kalau tidak dapat kondisinya, dia akan nunggu lagi adanya bar yang baru. Jadi setiap candle ya, every candle lah istilahnya gitu, apa one per candle gitu ya, atau one per bar ya, ini bukan per tick. Jadi satu bar bisa ada ratusan tick seperti itu ya. Nah, itu untuk tujuan adalah untuk analisa data apakah dalam bentuk tick atau dalam bentuk bar ya, seperti itu. Defaultnya adalah tick biar lebih akurat. Nah, di bagian use strategi mode ini ada banyak pilihan indikator teman-teman ya. Yang ada banyak pilihan indikator, jadi masing-masing karakter ini beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, jadi bisa dicoba. Nah, untuk yang masing-masing karakter ini punya strategi masing-masing ya. Pivot trending. Nah, di sini pivot trending tentu mengikuti arah pivot ya. Jadi kalau di atas R1 maka cenderung kepada posisi buy ya, ketika dia di bawah support 1 atau S1 dia cenderung sell. Nah, itulah pivot trending ya. Pivot break reversal. Nah, di sini bisa campuran antara breakout dan juga reversal. Ketika harga meng-cross level
level apa namanya, level support maupun resisten, dia akan mengambil posisi kalau dia break up ke atas, dia cross up ke atas dia akan buy, kalau dia cross down dia akan sell, ya, bisa seperti itu. Atau pivot all strategi. Nah, di sini pivot all strategi ini semua kondisi mengenai pivot point bisa diambil, ya, bisa dipakai. Jadi ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Pilihan keempatnya MACD di per gen. Nah, teman-teman di bagian pivot ini, ya, ini kan pilihannya modenya, ya. Nah, kita coba lihat kalau kita pilih pivot trending, misalnya strategi pivot trending, itu parameternya, ya. Parameter pivot ini ada di bagian sebelah sini, ya. Tuh pivot strategi tinggal diatur. Kita mau menggambar pivot point enggak? Garis-garisnya maka secara otomatis sistem akan menggambar seperti yang ini, ya. Ini garis-garis support resistance digambar oleh robot secara otomatis. Nah, di sini kita bisa milih konsep pivotnya, apakah klasik, Woody, Camarilla, atau Fibonacci, ya. Maka akan berubah secara metode formulanya, ya. Jadi setiap ini ada settingannya. Jadi ketika kita pilih misalnya MACD, nah karena kita memilih mode MACD strateginya, maka kita carilah di bagian MACD. Nah, di sini MACD di per gen. Nah, ini merupakan MACD threshold. Nah, ini selisihnya, ya, persentasenya. Nah, kita misalnya bisa ubah lah, ya, misalnya ke 2. Nah, ini seperti itu, ya. Jadi kalau kita pilih satu modenya, carilah di tempat lain untuk perubahan parameternya. Jadi seperti itu untuk memudahkan perubahannya, ya. Jadi kita bisa pilih lagi misalnya MA crossover. Nah, ya. Kita pilih mode MA crossover, tentu kita carilah di bagian MA crossover. Nah, ini dia. Dia akan meng-cross. Jadi ketika MA 50 meng-cross MA 350. Nah, itu, ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, kita bisa pilih lagi misalnya apa lagi nih yang zigzag swing misalnya, ya. Kita cari. Nah, ini dia, ya. Zigzag swing di sini parameternya. Ya, kita ingin menggunakan zigzag interval 300, zigzag interval, zigzag depth, zigzag deviation, zigzag backstep. Ini apa namanya? Di bagian inilah kalau kita memilih bagian zigzag, ya. Seperti itu. Lalu kita bisa juga memilih yang lain-lainnya. Di sini ada rising pip. Nah, rising pip ini buat scalpingan, ya, buat scalpingan. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, rising pip ini dia. Nah, rising pip ini digunakan bisa untuk scalping, ya. Artinya kalau rising distance artinya candle yang terbentuk 5 pip, ya. Rising waiting time misalnya 4, artinya candle yang berukuran 5 pip dibentuk dalam waktu 3 detik atau 4 detik. Nah, maka akan diambil kalau dia bullish berarti buy. Jadi dia ini hentakan candle yang besar, ya. Jadi ketika candle itu terbentuk dengan cepat, 5 pip ditempuh dalam berapa detik, misalnya 4 detik, maka akan diambil kalau itu bullish, buy, ya, dan sebaliknya sell. Nah, ini rising pip, ya, buat scalpingan, sangat bagus. Nah, ini rising pip filter adalah untuk memfilter kalau kita bikin true. Jadi setiap order, jadi ketika ada order misalnya sedang downtrend, ya, sedang downtrend, MA-nya sedang downtrend, tiba-tiba ada hentakan candle bullish, dia tidak akan ambil posisi buy. Karena dia apa? Karena akan difilter menggunakan rising pip filter, artinya harus follow trend. Nah, di sini berhubungan dengan bagian di sini apa namanya main trend period, misalnya kita anggaplah main trend periodnya 60, jadi apa MA 60, ya. Jadi ketika candle di bawah MA 60 berarti kan sell downtrend, meskipun dia ada candle hentakan besar bullish, dia nggak akan berposisi, dia menunggu terjadinya candle bearish yang kuat, baru dia akan mengambil posisi sell. Inilah hubungan antara rising pip ini di bagian rising pip filter ini berhubungan dengan main filter trend, ya. Ini dia, seperti itu. Ini dia. Nah, ini kita bisa rubah. Artinya kita ingin order sesuai dengan arah tren, ya. Kalau kita tidak ingin menggunakan filter, maka robot akan mengikuti pola rising pip-nya. Jadi ketika ada hentakan bullish, terbentuk sebuah candle sebesar 5 pip, ditempuh dalam waktu 4 detik, maka akan diambil posisi buy, dan sebaliknya. Ini bisa dirubah, ya. Kalau emas mungkin 12 pip ditempuh dalam waktu 4 detik, misalnya, karena emas kan lebih besar. Dan juga kalau untuk GBP USD bisa juga dibikin angka 6 atau 7, ya. Jadi masing-masing karakter berbeda-beda, ya. Tinggal disesuaikan saja agar backtestnya bagus, hasilnya juga bagus. Perhatikan di bagian ini, ya, selalu di dalam
Ini sangat penting, indikator manajemen ini berhubungan dengan use strategi modenya, ya. Lalu kita bisa Bollinger Breakout, kita pilih ya. Masing-masing karakter berbeda-beda. Nah, parameternya untuk merubahnya kita cari lagi di bagian Bollinger Breakout. Nah, ini dia. Oh, ini Bollinger 50. Nah, kita bisa aja bikin Bollinger 80 dan nunggu breakout. Jadi ketika harga membreak Bollinger upper berarti buy ya. Ketika harga membreak Bollinger lower maka sell. Nah, tergantung kita periodnya kita bisa rubah ya. Bisa rubah-rubah. Oke, berikutnya ada pilihan ADX Power Trending. Nah, ini kalau kita pilih ADX, kita bisa rubah juga parameternya di bagian ini dia, ADX Trending ya. Di sini candle-nya, jadi di sini kita bisa menggunakan strategi ADX dengan hitungan candle-nya. Artinya kita mengukur jarak candle dengan analisa atau filter daripada ADX-nya. Nah, di sini dari candle 0 sampai dengan candle 25 ya. Dan juga ini apa nama istilahnya channelnya ya, dari channel candle higher high dengan higher low ini ya dihitung, lalu di bawahnya lagi lower low lalu lower high seperti itu ya. Dan juga ada nama istilahnya active count ini dia akan menghitung jarak, artinya candle ketiga yang akan dihitung kekuatannya ya, dianalisa dibandingkan dengan filter ADX power dari candle 25 ke 25 candle, baik itu candle high, candle low, dan juga candle ketiganya ya. Jadi candle ketiganya akan dihitung, dia masuk ke dalam kategori apa, apakah bullish, apakah bearish ya. Itu bagian ADX. Lalu kita bisa pilih lagi ke bagian di sini MA channel trending. Nah, kita cari lagi ke parameternya. Kalau kita pilih MA channel, nah ini dia ya. Ini ada channelnya tuh, channel MA period 1, 2, dan 3, udah seperti kayak rainbow gitu ya, ada 3 MA ya. Dan juga lain-lainnya masih banyak ya. Di sini ada swing pullback. Nah, ini kita bisa pilih-pilih. Intinya adalah kita bisa mencari masing-masing pilihan mode ini berbeda strateginya ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, ada yang cukup medium. Jadi bisa coba-coba saja teman-teman. Oke, berikutnya kita sudah memahami bagian indikator manajemen mengenai use strategi mode. Artinya apa yang kita pilih, parameternya bisa kita rubah, kita cari di bagian yang menu-menu seperti ini ya teman-teman ya. Ini dia, seperti itu. Ya, tinggal sesuaikan parameternya, ini sudah ada defaultnya seperti itu. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai reversal signal. Nah, kalau kita bikin reversal signal, ya, misalnya kita ingin bikin reversal signal true. Nah, artinya robot akan membalikan posisi order yang berlawan dari signalnya. Misalnya signal indikator zigzag memberikan signal buy, namun karena dibikin reverse signal true, maka dibalikan. Jadi signalnya misalnya gini lah ya. Misalnya kita bikin Bollinger breakout misalnya ya. Bollinger breakout ke bagian mana dia Bollinger. Nah ini ya. Misalnya Bollinger 80 atau Bollinger 180 lah ya. Jadi kalau kita memilih Bollinger breakout dan kita bikin reversal signalnya true dengan period Bollinger period 180, jadi ketika harga meng-cross up Bollinger upper, karena kita itu kan signal buy munculnya ya. Jadi ketika ada cross up di Bollinger upper itu kan harusnya kan signal buy. Namun karena kita perintahkan reverse signal sampai dengan true, maka dia nggak akan mengambil posisi buy, melainkan sell, kebalikan daripada signalnya ya. Jadi reverse signalnya dibalik. Jadi supaya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa membalikan, membalikan. Jadi kalau kita bikin false ya, dia nggak akan dibalikan. Jadi ketika ada signal buy, dia akan dibuka buy ya. Signal sell dibuka sell. Namun kalau kita bikin aktifkan reverse signal, dia akan kebalik, ya dibalikan seperti itu. Ya. Oke, lalu berikutnya adalah close order signal. Nah, di sini sebuah order dapat di closing bisa dengan stop loss, trailing start, trailing money, dan juga order expire, dan juga bisa di closing menggunakan close order signal atau signal berlawanan. Nah, sebuah order dapat di close dengan signal berlawanan, misalnya ada order buy dan muncul signal baru sell, maka close order buy-nya akan di closing dengan signal sell dan diganti order sell dan sebaliknya, seperti itu. Oke ya.
ini dua hal yang memang cukup apa namanya bagi yang ingin mereverse signal bisa ya. Biasa beberapa trader ingin mereverse signal. Pas saya maunya signal di reverse karena saya punya strategi yang berbeda, bisa juga. Dan juga ini bisa meng-closing order dengan posisi signal juga. Jadi harus dipahamin ya. Jadi kalau ada order yang terclosing secara otomatis, tentunya adalah daripada menu close order signal. Nah, bagi teman-teman yang tidak ingin meng-closing order dengan signal, tinggal dibuat false aja ininya ya, close order signal false. Artinya supaya robot tidak meng-closing sebuah order meskipun ada signal yang berlawanan. Oke, di sini use main trend filter artinya gunakanlah sebuah filter trend utama. Misalnya kita bikin true ya. Jadi apapun signalnya yang muncul, kita ingin mau follow trend ya. Jadi ini kan banyak sekali signalnya teman-teman ya. Jadi kita bisa memfilter. Jadi meskipun signalnya sell, ada signal sell, namun karena ini kita aktifkan use main trend filternya true, dan harus kalau sell itu berarti harga harus di bawah MA 60 baru sell. Jadi kalau dia masih harganya di atas candle di atas MA 60 dan ada signal sell, dia nggak akan ambil open sell, dia akan nunggu munculnya signal buy ya, seperti itu. Dia memfilter, artinya sebuah signal dan order harus mengikuti follow trend. Nah, ini bisa berubah ya, kita bisa terserah MA berapa. Jadi ini patokannya adalah filternya MA ya, seperti itu. Oke, tadi sini sudah saya jelaskan juga ya mengenai parameter-parameter indikator. Ini merupakan parameter indikator yang kita pilih ya, bisa kita sesuaikan. Oke, berikutnya kita ada di bagian notifikasi manajemen. Nah, di sini notifikasi manajemen, send notification true. Nah, di sini sebenarnya kita bisa juga mengizinkan robot untuk mengirim sebuah notifikasi ke Android kita, ke mobile ya, ke mobile kita. Seperti itu. Jadi dia akan mengirim sebuah informasi ketika kita aktifkan. Nah, untuk cara mengaktifkan notifikasi di Android, tentunya di sini di bagian MetaTrader 5-nya itu ada penyesuaian juga. Artinya kita harus punya apa namanya, harus komputer kita hidup dan juga kita login aplikasi yang sama. Artinya di akun yang sama ketika ini diaktifkan. Misalnya anggaplah di PPS ya. Di PPS kita aktifkan notifikasinya, namun di dalam settingannya tentu nanti di bagian MK5 ya teman-teman, di bagian MK5 di bagian mobile notification itu ada namanya nomor ID MetaTrader yang kita gunakan ya. Jadi kita nanti setelah kita dapat nomor ID dari mk5.com, ada nomor ID MetaTrader yang kita gunakan yang sedang saat ini kita gunakan. Berapa nomor apanya? Nomor ID. Nah, kita tinggal masukkan ID itu di Android kita, di bagian notifikasi itu, di bagian MetaTrader apa namanya, MetaTrader ID-nya, maka secara otomatis akan terhubung ya. Artinya versi MetaTrader yang di desktop dan MetaTrader di Android terhubung dengan satu ID, sehingga kalau ada notifikasi order akan muncul di Android kita ya, seperti itu. Draw channel line, nah, ini untuk bagi yang ingin menggambar sebuah channel, maka otomatis robot akan menggambar channel ya, macam-macam channelnya banyak ini ya, bisa menggambar berbagai channel, cukup luar biasa sebenarnya ini ya. Oke, berikutnya di bagian trading hours di sini adalah jam trading ya. Kita bisa membatasi, misalnya teman-teman ingin trading di jam London ya, sesi London. Sesi London itu jam 15 WIB atau GMT 7 ya. Kalau di GMT 7 jam 15 WIB. Nah, biasanya server broker itu bukan GMT 7, biasanya GMT 3 ya. Karena selisihnya 4 jam, berarti kan kalau kita di WIB-nya jam 15, maka tinggal kurangkan saja. GMT 7 dikurang GMT 3 ada selisih 4, berarti jam 15 dikurang 4, berarti kita bisa bikin jam 11 ya. Jam 11 di GMT 3 itu sama dengan jam 15 di GMT 7 ya, seperti itu. Lalu kita ingin dari jam London sampai jam, misalnya anggaplah jam 21 WIB atau 21 GMT 7, berarti 21 dikurang 4 sama dengan 21 dikurang 4 berarti 17 ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih robot ini 6 jam ya. 6 jam dia trading. Jadi kita bisa sesuaikan teman-teman
supaya robot itu tidak mengambil satu order di tempat yang jamnya tidak teman-teman ingin gunakan, misalnya di sesi Asia tidak ada, ya. Maka robot akan membuka sebuah order di range jarak jam 11 GMT3 sampai dengan jarak jam 17 GMT3. Oke. Yang berikutnya adalah trading days. Di sini kita bisa mengatur, misalnya kita tidak ingin trading di hari Senin, bisa bikin false aja, ya. Dan kita nggak mau trading di hari Jumat, kita nggak mau trading di hari Sabtu, kita nggak mau trading di hari Minggu, tinggal false aja ya. Jadi kita bisa menyesuaikan hari-harinya kapan saja. Oke, saya rasa cukup jelas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Kita nanti akan membantu menjawabnya untuk agar lebih jelas lagi. Oke, nah di sini misalnya setelah kita memahami parameter-parameter, tentunya kita bisa men-setup misalnya ya. Misalnya kita di bagian backtestnya, kita ambil master trader, SAU misalnya kan. Nah di bagian inputnya ini, teman-teman kan bisa setting ini ya. Jadi bisa disetting gitu, seperti ini. Nah ini kalau kita lihat, jadi parameter ini bisa kita simpan menjadi sebuah strategi ya. Kalau kita memahami berbagai parameter, kita bisa merubah-rubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya. Oke, nah nanti silahkan saja, mungkin kita akan lanjutkan nanti di bagian bagaimana cara menyeting optimisasi atau preset ya. Sebenarnya gampang, setelah kita punya settingan di bagian ini misalnya backtest ya. Oke, coba kita backtest misalnya lah ya. Oh ini dia. Nah ini dia. Anggaplah kita membacktest sebuah settingan ya. Kita sudah backtest, lalu kita akan simpan. Jadi masing-masing ini punya settingan settingannya beda-beda teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian input ini, nah ini dia. Kita bisa merubah berbeda-beda settingannya, tinggal dirubah-rubah aja. Ya, ikuti panduan yang ada di 4 part itu. Kalau sudah memahami tidak terlalu susah sebenarnya. Nah, untuk gampangnya dengan cara optimisasi sebenarnya. Ya. Nah ini anggaplah settingan ini teman-teman mau gunakan di di chart trading ini ya, bisa saja ya. Setelah kita pahami settingannya, kita stop, lalu kita set ya. Anggaplah kita set, klik kanan mouse-nya set. Anggaplah ini ya. Nah, ini kita set di bagian tester. Nah, kita bisa rubah juga sebenarnya di bagian kita pindahkan aja di bagian MK5 preset lah ya. Kita taruh sini ya di bagian preset lah, simpan. Nah, setelah kita mensimpan presetnya, kita bisa gunakan di bagian chart ini. Nah, ini kan live chart ya. Kita klik kanan, expert list, property ya, property, lalu kita log. Nah, ya, ini kita log misalnya ke bagian preset. Nah, ini tadi kan ini ya. Nah, log ya. Tuh, langsung berubah kan ya. Anggaplah ini ya status nih kan. Kalau kita lihat lagi berubah nih teman-teman. Tuh, berubah kan? Jadi itu kita sudah menyimpan, artinya trading kita menggunakan sebuah preset yang sudah kita siapkan. Jadi kita robotnya akan mengeksekusi perintah-perintah atau parameter yang sudah kita sesuaikan seperti ini ya. Ya, kita bisa sesuaikan recovery manajemennya seperti itu ya. Nih kita menggunakan trading manajemen, menggunakan duplicate order ya. Jadi ya macam-macam nih. Ya. Jadi settingan ini adalah disebut preset ya. Apa yang sudah kita setting, kita bisa save ya. Kita save, anggaplah ini ya, kita save di bagian preset. Nanti ke depan lagi kita bisa di chart lain, kita bisa juga gunakan misalnya di chart ini USDJPY misalnya. Klik kanan, expert list, property, lot, preset ini. Udah langsung oke. Maka secara otomatis robot akan mengeksekusi settingan yang sudah kita setting, yang sudah kita log. Oke, sampai berjumpa di part berikutnya. Salam profit.